Kami membutuhkan curahan Roh Kudus-Mu pada saat ini. Karena melalui Roh Kuduslah kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati juga jaringan yang kami gunakan pada saat ini. Biarlah boleh lancar, tidak terganggu semua yang kami adakan pada saat ini. Demikian juga Tuhan tolong gangguan yang terjadi kepada pendeta Naga yang ini sedang berusaha untuk memperbaikinya, biarlah boleh lancar sehingga dengan demikian kebaktian kami malam hari menjadi bagi kami semua. Terpujilah namamu Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, selamat malam bagi kita semua. Untuk mengawali perbaktian 100 hari berdoa kita pada malam hari ini, kita sama-sama bangkit berdiri menyanyikan lagu Sia nomor 273 yang akan dipandu oleh keluarga Bapak T.C. Hombing. Dengar lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan gembira dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengar lonceng surga, indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengar lonceng surga, pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Tuhan malam ini kami boleh kembali untuk beribadah kepadamu. Biarlah Bapa Engkau memberkati ibadah kami, hanya untuk kepujian nama Tuhan saja dan berkat bagi kami. Bapa di surga, berkatilah Tuhan pendeta Sinaga yang akan berbicara pada malam hari ini. Biarlah melalui roh-Mu, dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, agar supaya kami Tuhan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan perbaktian kami ini dari awal hingga akhir. Mengampuni segala dosa kami, semuanya kami mohon hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Dr. Maleaki Sinaga. Sebentar lagi belum bisa masuk. Baiklah, sembari menunggu, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga pendeta di Simanungkalit.
Amin. Terima kasih atas lagu pujian yang sudah dibawakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Dr. Maliaki Sinaga. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dengar suara saya? Baik, puji Tuhan kita masih dapat berkumpul, berbakti dan memuliakan nama Tuhan melalui media Zoom ini. Dan saya juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga saya lihat ada ayah saya di sini, Pendeta Sinaga. Jadi saya bersyukur juga karena saya dan juga orang tua saya ini jarang sekali untuk bertemu secara langsung melalui WhatsApp video call ataupun telepon mungkin hanya 1 menit atau 2 menit setiap hari, bahkan terkadang kami tidak sempat teleponan. Jadi saya bersyukur juga oleh karena ada ayah saya di sini untuk membawakan firman pada malam hari ini. Baik, saya disuruh bersaksi. Kalau dibilang bersaksi, tentu tentang pengalaman ya, tentang pengalaman bagaimana perjalanan hidup. Kalau dibilang saya sudah 27 tahun, sudah cukup banyak perjalanan saya. Pertama, saya di Jakarta itu sekitar dari saya kecil sampai saya SMA kelas 3. Itu sekitar 17 tahun. Lalu saya meninggalkan Jakarta, saya pindah ke Medan. Saya menetap di Medan itu sekitar 6-7 tahun. Lalu saya pindah lagi ke Kepulauan Riau sekitar 1 tahun di sana. Lalu saya datang lagi ke Palembang hingga saat ini. Jadi kalau dibilang kesaksian pengalaman cukup panjang untuk usia saya 27 tahun saat ini. Dan kalau dilihat sekilas daripada pengalaman perjalanan saya ini cukup mirip dengan ayah saya. Jadi ayah saya juga dulu lama di Medan, terus dia juga lama di Palembang. Jadi saudara-saudara, saya ingin menceritakan sedikit bagaimana perjalanan saya, penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa terhadap diri saya dan juga keluarga saya. Dulu pada saat saya kelas 3 SMA, orang tua saya berkata kepada saya, "Kamu abis ini pengen kuliah apa?" Lalu hanya satu keinginan saya yang saya bilang, saya ingin ini papi, saya pengen ini papi, tapi tidak, saya hanya ingin satu, papi saya ingin menjadi seorang dokter. Itu yang saya bilang kepada ayah saya. Tapi saya tahu, di dalam hati kecil ayah saya, pasti dia berkata, aduh, kalau bisa janganlah ngambil kedokteran. Kalau bisa kamu seperti papilah ngambil kependetaan. Tapi memang mungkin saya memiliki beda prinsip dengan ayah saya melalui pelayanan. Ayah saya pelayanan melalui kependetaan, dan saya pelayanan melalui keinginan melalui kesehatan. Tapi itu memang sudah cita-cita saya. Lalu saya testing, ada namanya waktu itu SMPTN. Saya memilih universitas negeri pada saat itu. Universitas negeri di Jawa dan juga di Manado pada saat itu. Tapi memang bukan rezeki, lalu saya tidak diterima pada ujian testing tersebut. Dan saya mengatakan kepada ayah saya, "Papi, saya tetap ingin menjadi seorang dokter." Lalu dia bilang, "Ya sudah, kamu cari-cari saja," katanya seperti itu. "Di mana kamu mau?" Tapi saya tahu di dalam hati kecil ayah saya, kalau bisa kamu gak usah ngambil kedokteran. Karena ayah saya adalah seorang pendeta, tentu kalau saya mengambil kedokteran di universitas swasta, biaya cukup besar. Tapi
ayah saya mengatakan, kamu tetap berdoa, percaya bahwa anak seorang hamba Tuhan pasti akan selalu diberkati jika itu untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kami pun berdoa, kami mencari di mana universitas swasta yang tidak berkuliah pada hari Sabat. Lalu kami cari-cari, dapatlah di Sumatera Utara, di Medan, Universitas Prima Indonesia. Tetapi ada kendala, saudara-saudara. Di universitas tersebut, biaya cukup besar. Lalu ayah saya mengatakan bahwa, ya sudah, tidak apa-apa. Kamu berdoa saja kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang menunjukkan jalan mana yang terbaik untuk kamu. Lalu kami pun berdoa, dan puji Tuhan, hingga saat ini ada seorang donatur, bukan orang Advent, tetapi dia mau menolong saya hingga saya menyelesaikan pendidikan kedokteran saya. Jadi saudara-saudara, tidak sampai di situ. Setelah saya menyelesaikan pendidikan kedokteran saya mengikuti program pemerintah, namanya ada intensif. Jadi itu pengabdian kepada pemerintah 1 tahun. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, 1 tahun saya bekerja dengan gaji tidak terlalu besar. Bahkan untuk tempat tinggal pun mungkin kurang cukup. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan di mana tempat saya yang tepat untuk saya mengabdi kepada pemerintah untuk menjalani program intensif ini. Lalu puji Tuhan, Tuhan menjawab saudara-saudara. Tuhan menunjukkan tempat saya di Kepulauan Riau, dan ada satu orang Advent yang sangat baik, memberikan tempat tinggal terhadap saya di sana. Hingga saya menyelesaikan program intensif selama 1 tahun. Kalau dihitung-hitung, gaji intensif saya itu mungkin sekitar 3.150.000. Tempat tinggal di sana untuk kos paling tidak 2 juta. Itu yang dekat dengan rumah sakit. Tapi oleh karena berkat Tuhan, Tuhan pun menjawab, saya mendapatkan tempat secara gratis. Tempat yang sangat nyaman, rumah yang sangat bagus, dan juga lingkungan yang sangat aman. Jadi saudara-saudara, yang saya ingin saksikan adalah bahwa kuasa daripada doa itu sangat luar biasa. Saya bercita-cita dari kecil bahwa saya ingin melayani Tuhan, saya ingin mengabdi untuk Tuhan, dan saya ingin memakai diri saya ini untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan saudara-saudara tahu, setelah saya selesai daripada intensif, saya memiliki keinginan yang sangat besar. Dan itu adalah suatu hal mungkin yang sangat mustahil yang saya bisa dapatkan pada saat ini. Saya bilang kepada orang tua saya, Papi, saya ingin mengambil pendidikan program spesialis. Datang papa saya, apalagi itu? Pendidikan spesialis, katanya. Lalu, ya, saya ingin menjadi seorang dokter spesialis. Hanya singkat perkataan daripada ayah saya. Kamu berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menunjukkan. Jika memang kamu menginginkan menjadi seorang dokter spesialis, biar Tuhan yang bekerja untuk kamu. Lalu saudara, singkat cerita, saya berdoa kepada Tuhan, jadi pendidikan program intensif itu selama 1 tahun. Saya berdoa terus kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin menjadi seorang spesialis kandungan pada saat itu. Lalu, saya belajar, saya mengikuti dokter kandungan di tempat saya bekerja,
atau ibaratnya saya magang di sana. Lalu ayah saya pun juga bekerja. Dia berkeliling di Indonesia ini. Jadi ayah saya sempat ke Manado. Jadi ayah saya bertemu dengan seorang dokter di Manado. Ya pendeta, kalau Eki mau mengambil pendidikan program spesialis, di sini bawa dia ke sini. Oh iya, nanti setelah dia selesai intensif saya akan bawa ke sini. Tapi pikir, aduh Manado jauh sekali. Ibu saya sudah cukup lama jauh dari saya. Oleh karena saya sudah meninggalkan Jakarta sudah lama. Dan jarak antara Sumatera Utara dan juga Jakarta cukup jauh. Lalu, tapi ya sudah tidak apa-apa, kata ayah saya. Mudah-mudahan kalau memang rezeki kamu bisa berkuliah di Manado. Hingga akhirnya papa saya juga bertemu dengan seorang dokter di Jakarta. Beliau adalah dokter Advent, spesialis kandungan, dan dia mengatakan, pendeta, jika memang Maleaki ingin mengambil pendidikan kandungan, bawa dia ke Jakarta, saya akan ajar dia, dan setelah itu, saya akan bantu dia untuk ujian di Universitas Indonesia. Wah, saudara-saudara, suatu janji yang sangat menyenangkan. Tapi saudara-saudara tahu, singkat cerita, 1 tahun sebelum saya, sekitar 2 bulan sebelum saya selesai intensif, dokter tersebut meninggal. Lalu saya berpikir, Tuhan, Engkau sudah menunjukkan suatu hal yang sangat menyenangkan. Engkau sudah menunjukkan suatu jalan. Tapi apa mungkin bukan di Jakarta jalan yang harus saya dapatkan? Tapi ayah saya juga berkata, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tetap berdoa kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan di mana tempat yang akan diberikan kepada kamu. Lalu ayah saya ke Surabaya. Di Surabaya ketemu dengan seorang dokter Advent. Pendeta, jika Eki mau ngambil pendidikan program dokter spesialis, bawa dia ke sini. Lalu, ya, nanti setelah dia selesai intensif, saya akan bawa dia ke Surabaya. Tapi, dari bahasanya, dokter ini sangat ingin membantu saya. Tapi pada akhirnya, dia menghubungi ayah saya setelah ayah saya pulang dari Surabaya. Pendeta Sinaga, Eki memang bisa masuk di Surabaya, tetapi ada masalah, pendeta. Oh, apa itu masalahnya, Bu Dokter? Sepertinya perlu sedikit biaya. Biaya. Oh, berapa, Bu Dokter? 500 juta. Datang ayah saya, oh 500 juta. Oh ya, baik. Baik, Bu Dokter. Nanti saya akan hubungi Bu Dokter. Saudara-saudara tahu 500 juta. Kalau dihitung-hitung, pendapatan ayah saya selama 3 tahun pun kami sekeluarga tidak makan, tidak minum, tidak akan cukup untuk membayar 500 juta tersebut. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan sangat luar biasa. Bagaimana penyertaannya terhadap saya dan juga keluarga saya, hingga akhirnya hati saya merasa, aduh Tuhan, apa mungkin saya tidak mengambil pendidikan program spesialis? Lalu, saya tetap berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak memiliki suatu keyakinan yang kuat seperti sebelum-sebelumnya. Hingga akhirnya papa saya datang ke Palembang. Tetapi datang ke Palembang tidak ada pemikiran untuk mencari program spesialis di sini, hanya untuk ada tugas dinas. Hingga akhirnya saudara-saudara, papa saya bertemu dengan Dr. Efman. Ya, ada Dr. Efman di sini. Ya, Dr. Efman ini adalah
guru saya dan juga seperti orang tua angkat bagi saya. Dok, izin saya bawa di dalam kesaksian, Dok. Jadi saudara-saudara, kalau di pendidikan program dokter spesialis ini, konsulen itu seperti raja, ibarat ya. Kami hanya bisa bilang, siap. Kami nggak bisa pun, kami hanya bisa bilang, siap dok, bisa dok. Kamu bisa ini? Siap, bisa dokter. Jadi kami hanya bisa bilang, siap. Jadi dok, izin saya membawa kesaksian. Jadi saudara-saudara, singkat cerita, ayah saya mengatakan, papi punya sahabat di Palembang. Namanya Dr. Efman. Lalu, papi, Dr. Ehman siapa? Itu siapa? Ya, Dr. Ehman itu adalah sahabat papi. Lalu, ayah saya datang 1 kali ke Palembang, setelah itu pulang ke Jakarta, dan dia juga bilang kepada saya, setelah kamu selesai intensif, kita akan datang ke Palembang. Tapi saya ngerasa saudara-saudara, ya sudah datang ke sana. Tidak ada kesan apa-apa. Tidak ada rasa yakin atau percaya bahwa Dr. Efman itu yang saya tidak tahu, saya tidak kenal akan membantu saya. Tapi saudara-saudara, saya datang ke Palembang mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayah saya. Saya datang ke Palembang, setelah itu kami sampai di Palembang itu hari Jumat, malam Sabat, dan berencana malam Minggu kami akan ke rumah Dr. Efman untuk berbicara bagaimana untuk pendidikan program spesialis di Kota Palembang. Lalu saudara-saudara, saya duduk tepat di mana Stella duduk saat ini. Ayah saya duduk tepat di mana Kak Michael duduk saat ini. Jadi kami berbicara dengan Dr. Ehman. Saya tidak mengenal Dr. Ehman secara dekat, saudara-saudara. Saya hanya, ya dia seorang dosen di Universitas Sriwijaya. Lalu kami datang ke sana. Setelah itu, dokter, iya, kamu, dok, izin, saya ingin bersekolah di sini. Oh ya sudah, sekolah saja. Lalu saya mengatakan kepada ayah saya, papi, sepertinya Dr. Ehman itu tidak terlalu niat untuk membantu kita. Oh, kenapa kamu bilang seperti itu? Iya, karena papi, aku memiliki pengalaman bahwa rata-rata dokter spesialis sombong-sombong, apalagi namanya konsulen. Jadi kata papi tidak sepemikiran dengan kamu. Papi yakin dan percaya Dr. Ehman itu akan membantu kita. Lalu saudara-saudara tahu, saya berkata kepada Dr. Ehman, Dok, bolehkah? Nah, ini bahasa biasanya yang selalu dikatakan oleh seorang mahasiswa kedokteran yang ingin belajar. Dokter, bolehkah saya belajar dengan dokter? Saya mengikuti dokter untuk magang bersama dokter. Biasanya saudara-saudara ada 2 tipe seorang dokter. Pertama, dokter tersebut memanfaatkan anak magang itu untuk membantu dia, meringankan beban tugas dia. Kedua, memang dokter tersebut ingin membimbing dia agar membentuk dia menjadi sama seperti dia. Tapi saudara-saudara tahu jawaban Dr. Ehman apa? Tidak usahlah kamu magang. Nanti kamu ujian aja, datang ke sini. Di saat itu saudara-saudara tepat di tempat Stella duduk saat ini. Hati saya, papi, sudahlah. Sudah, ini suatu hal yang tidak mungkin. Tapi saudara-saudara, iman yang dimiliki oleh orang tua saya dan semangat yang diberikan kepada saya bahwa kamu harus percaya, kuasa doa. Tidak ada yang mustahil. Dan saudara-saudara tahu, singkat cerita, 1 bulan kemudian, Dr. Ehman menelpon Tante Yosi. Tante Yosi menelpon, Eki, kamu datanglah ke Palembang. Belajarlah bersama Dr. Ehman. Dr. Ehman akan membimbing kamu. Lalu saudara-saudara, saya datang ke Palembang.
Dan saya belajar dengan Dr. Eman, puji Tuhan, berkat dan kasih karunia yang luar biasa yang saya rasakan, saya bisa belajar di kota Palembang. Nah, yang saya ingin saksikan kepada saudara-saudara semua, teman-teman mungkin ada yang seusia saya di Zoom ini pada saat ini, kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Kita tidak perlu khawatir akan sebagai orang tua, kita tidak perlu khawatir saya tidak akan mampu untuk membiayai atau memiliki sesuatu keinginan yang besar. Dan saudara-saudara tahu, setelah saya menjalani pendidikan program spesialis, tentu butuh biaya yang sangat besar. Kami sekeluarga berdoa, dan mujizat Tuhan sangat luar biasa. Ada 4 rumah sakit yang sangat besar. Di Jakarta, rumah sakit Eka Cipta, ini adalah rumah sakit di daerah BSD, dan rumah sakit yang sangat besar. Menawarkan kepada saya, Eki, kami rumah sakit akan membiayai kamu hingga kamu lulus sampai pendidikan. Lalu rumah sakit di Kota Medan, rumah sakit Prima Hospital, salah satu rumah sakit paling besar saat ini di Kota Medan. Eki, jika kamu bersedia, kami akan menyekolahkan kamu hingga kamu tamat. Lalu ada satu rumah sakit di Kota Lampung mengatakan kepada orang tua saya, pendeta, jika Eki mau, kami akan bantu dia untuk bekerja di rumah sakit kami dan kami akan membiayai pendidikannya. Lalu ada rumah sakit di Bandung mengatakan kepada orang tua saya, pendeta, jika Eki mau, kami akan membiayai hingga Eki selesai. Saudara-saudara, itu adalah suatu keajaiban yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terlintas di pemikiran kami dan juga sekeluarga. Tapi saya mengatakan kepada orang tua saya, Papi, saya memiliki tujuan. Saya memiliki harapan bahwa suatu saat saya ingin bekerja di rumah sakit Advent. Lalu oleh karena itu, ayah saya mengatakan, jika kau memang ingin bekerja di rumah sakit Advent, ya sudah, kita tolak rumah sakit yang di Jakarta dan juga yang di Kota Medan. Jadi saudara-saudara, yang saya ingin saksikan adalah begitu luar biasa berkat Tuhan kepada saya. Kiranya bukan hanya menjadi seorang dokter, mungkin di pendidikan yang lain, mungkin saudara-saudara menginginkan anak saudara menjadi seorang sarjana hukum yang sangat hebat, menjadi seorang sarjana ekonomi yang sangat hebat. Bahkan adik-adik yang di sini ingin menjadi seorang pendeta. Tetaplah berdoa bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasa yang luar biasa. Kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika kita meminta dengan kuasa doa dan tujuan, yaitu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan akan berikan. Yakin dan percaya, jika itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita. Mungkin ini sedikit kesaksian dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawakan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Dr. Malayaki Sinaga yang sudah membawakan kesaksian yang begitu menguatkan iman kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman pengantar doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mardi Sinaga. Suaranya belum dihidupkan.
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Karena kesempatan yang luar biasa, kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Walaupun kami berjauhan, tetapi melalui sarana yang canggih ini, kami boleh dipertemukan dalam suasana penuh hikmat dan suasana kudus, karena Engkau hadir bersama dengan kami. Kami bersyukur oleh karena kesaksian yang luar biasa pimpinan Tuhan untuk Dr. Maliaki. Karena Tuhan dapat pakai dia menjadi pelayan-Mu. Kami berterima kasih oleh karena kesaksian ini. Dia telah menceritakan bagaimana Dr. Efman boleh menolong dia dan menjadi bapak angkat dan ibu angkat Ibu Yosi. Kiranya Tuhan boleh memberkati keluarga ini. Dan keluarga kami semua yang ada di Palembang. Ketika hamba-Mu melayani, Tuhan telah memberkati. Dan ada satu kebanggaan bagi kami. Oleh karena kami selalu bersekutu di dalam Tuhan. Kiranya kesetiaan boleh menjadi bagian seluruh umat Tuhan di Palembang. Supaya mereka boleh tetap setia sampai Yesus datang. Hamba-Mu akan menyampaikan sebuah pekabaran pada malam hari ini. Karena Tuhan boleh tuntun agar pekabaran ini boleh membawakan hati kami lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya bawa firman. Halo? Selamat malam. Iya, Pak Pendeta. Baik. Baik. Selamat malam dan selamat berjumpa melalui Zoom ini. Kami berbahagia, senang, oleh karena bisa bersama-sama dengan saudara-saudara. Ini mengingatkan kami berapa puluh tahun yang lalu. Kami kurang lebih 9 tahun di Palembang. Sejak tahun 85 sampai 92. Itu sangat cukup waktu, cukup lama menjadi pelayan Tuhan. Dan terima kasih yang saya pimpin sebagai intern Pendeta Henk Wijaya menjadi ketua daerah. Luar biasa, puji Tuhan. Saya masih ingat bagaimana pendeta ini dengan istrinya datang ke Palembang. Dan akhirnya dia menjadi pemimpin di Palembang. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, pelayan Tuhan yang ada di Palembang. Mari kita bergiat terus bekerja. Tuhan akan tolong kita. Di akhir pelayanan kita, akan kita rasakan bagaimana berkat Tuhan itu. Saya tidak menyangka kami bisa seperti ini melihat anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, karena waktu tidak cukup lama untuk menyampaikan firman Tuhan, pada malam hari ini judul dalam permintaan doa 100 hari diberikan kepada saya untuk saya sampaikan. Jadi ada memang gangguan-gangguan, saudara-saudara. HP saya lowbat, chargernya tinggal di kantor. Padahal pelajaran ada di situ. Tapi judul itu saya sudah ingat, saudara. Saya sudah ingat-ingat judul itu. Saya cepat pulang tadi untuk belajar. Ada 2 laptop. Laptop ini canggih-canggih nih. Ada juga gangguan. Ya, puji Tuhan. Bisa juga dilalui. Oleh karena itu, saudara-saudaraku,
pada malam hari ini, dalam persekutuan doa kita, judul yang diberikan kepada saya, keinsyafan yang menyelamatkan. Jadi, keinsyafan yang menyelamatkan. Bagaimana Roh Kudus memberikan keinsafan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah oknum kealahan. Salah satu oknum dari kealahan itu, Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pada malam hari ini, kita mau lihat bagaimana Roh Kudus berperan di dalam menuntun kehidupan kita. Sebagai contoh, apa peranan Roh Kudus itu? Satu, memberikan keinsafan. Supaya kita insaf. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu sebagai penasehat. Memberikan nasihat kepada seseorang. Sebagai contoh, ketika perempuan Samaria itu bertemu dengan Yesus di sumur Yakub dan katakan, pada waktu Yesus memperkenalkan siapa sesungguhnya dia. Dan pada waktu dia juga bertemu dengan perempuan Samaria. Pada waktu dia bertemu dengan perempuan Samaria, oleh karena dia adalah orang yang tidak baik karakternya. Bahkan disebut dia pelacur. Dan imam-imam ketika itu, imam orang-orang Yahudi, ingin melempari dia. Oleh karena ketahuan dia berzina. Tetapi Yesus memberikan nasihat. Ketika Yesus menasehati, apa yang mereka perbuat kepadamu? Tidak ada Tuhan. Lalu dia nasihati, pulanglah engkau. Penuh sukacita. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, kata-kata ini membangun karakter wanita ini. Dan dialah pertama di Samaria yang gigih untuk menyatakan Yesus kepada orang Samaria. Ketika kita melakukan dosa, dia memberikan nasihat. Lalu dikatakan, supaya kita menjadi orang yang suci. Walaupun dosamu merah seperti kemeriji, tetapi akan kuputih kubuat seperti salju. Ini suatu yang luar biasa, saudara-saudaraku. Suatu hal yang luar biasa. Lalu selanjutnya, Roh Kudus itu bersaksi. Bagaimana Roh Kudus itu bersaksi? Saudara dapat melihat pada waktu Roh Kudus itu memberikan semangat yang luar biasa kepada murid-murid Yesus ketika itu para rasul. Dengan turunnya lidah-lidah api. Lalu mereka menyampaikan Injil dengan penuh semangat. Dan satu hari itu 3.000 jiwa dibaptis. Luar biasa peranan Roh Kudus itu. Tadi Dr. Maliaki sudah menceritakan bagaimana peranan Roh Kudus itu menuntun dia di dalam perjalanannya. Yang dia tidak kenal menjadi bapak angkatnya, yang dia tidak kenal menjadi ibu angkatnya. Itu suatu hal yang luar biasa. Dan yang akan saya bahas pada malam hari ini, saudara-saudara, adalah
peranan Roh Kudus untuk menuntun. Roh Kudus itu adalah penuntun atau pembimbing. Bagaimana kuasa Roh Kudus membimbing seseorang itu ke dalam salah satu dalam sebuah pertobatan? Kita dapat melihat bagaimana sida-sida pada waktu Filipus disuruh oleh Allah. Lalu dikatakan di dalam Kisah Rasul 8 ayat 36. Dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jadi Roh Kudus itu, Roh itu juga berbentuk malaikat. Mempunyai peran sebagai malaikat. Nah, saudara tahu bagaimana malaikat? Bagaimana orang bisa berbuat sesuatu kepada kita? Maka Tuhan jadikan orang itu sebagai malaikat. Menuntun untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Lalu selanjutnya dikatakan, lalu berangkatlah Filipus. Ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kande, Ratu Negeri Ethiopia. Jadi roh itu berbicara kepadanya, berbentuk malaikat, untuk pergi mengadakan perjalanan dari Yerusalem, itu tempat yang sunyi, saudara-saudaraku, sampai ke Gaza. Dan di sanalah engkau akan bertemu dengan seorang sida-sida pembesar. Ini sida-sida ini seorang pembesar di pemerintahan Sri Kande. Dan dia adalah Menteri Keuangan. Wah, ini luar biasa, saudara-saudaraku. Dia adalah Menteri Keuangan. Pada waktu Filipus bertemu dengan sida-sida ini, dengan Menteri Keuangan ini, lalu dikatakan ayat 29, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi dia sedang membaca buku. Seorang pejabat sedang membaca Alkitab. Lalu selanjutnya kata Filipus kepada sida-sida itu, hai sida-sida, mengertikah Tuhan apa yang sedang Tuhan baca? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Roh Kudus itu membimbing. Roh Kudus itu menuntun. Dari mana aku tahu kalau tidak ada orang yang membimbing aku, menuntun aku? Lalu Filipus memberikan bimbingan kepadanya. Filipus memberikan tuntunan kepada seorang pejabat. Ini seorang pejabat ini. Ketika Filipus memberikan bimbingan kepadanya, dikatakan, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia minta Filipus naik, duduk di sampingnya. Nas yang dibacakan itu seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Itu adalah melambangkan bahwa Yesus telah mati dan menderita. Lalu selanjutnya, saudara-saudaraku,
Bila mana kita baca dalam ayat 34, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi Daud berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang? Maka dikatakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ayat selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apa halangannya jika aku dapat dibaptis? Apakah halangannya jika aku dapat dibaptis? Ini seorang pejabat, saudara-saudaraku. Kenapa? Kenapa dia bisa bertobat? Karena ada seorang pembimbing. Sama mengikuti penginjilan di Sumatera bagian selatan. Bagaimana susahnya kita menarik jiwa. Tetapi saudara-saudaraku, ketika Filipus dituntun oleh Roh, dia memenangkan seorang pejabat. Dia dibaptis. Bukan hanya itu, saudaraku. Ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus, dia seorang pejabat, seorang yang terpandang, yang dikenal. Dan pada waktu dia bertemu dengan Nikodemus, dia katakan, engkau harus dilahirkan kembali. Bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali, kata Nikodemus? Apakah mungkin aku masuk lagi ke rahim ibuku? Oh, saudara-saudaraku, Yesus pun melalui kuasanya, dia menuntun dan membimbing orang ini. Ketika dia dibimbing kepada satu kebenaran, lalu dia mengambil sebuah keputusan untuk mengikut Yesus. Bimbingan. Roh Kudus itu adalah seorang pembimbing. Roh Kudus itu adalah seorang penuntun. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan di dalam bayang-bayang maut, tetapi aku tidak bahaya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbing aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Membimbing. Allah itu adalah pembimbing. Allah itu adalah penuntun. Roh itu adalah penuntun. Saudara-saudaraku, di dalam peranan Roh Kudus, mungkin supaya bisa mengena di dalam pengalaman hidup kita, kita harus mengalami sebuah pengalaman yang khusus. Bagaimana Roh Kudus itu menuntun perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, saya terharu tadi mendengar kesaksian anak saya, bagaimana dia menyampaikan sebuah kesaksian bagaimana Tuhan di dalam doa pimpinan Roh Kudus memungkinkan bagi dia untuk ada di Palembang saat ini. Saudara-saudara, saya sudah 41 tahun di dalam pelayanan ini. Dan 1 tahun lagi saya akan pensiun. Saya masih mengingat bagaimana pimpinan Tuhan. Ketika kami di Palembang, gaji kami
350.000. Tetapi ya kami tinggal di Gang Gubah. Hidup sederhana, tapi Tuhan itu begitu baik. Kami hidup sederhana. Sampai mau beli tempat tidur pun susah. Untung ada Ibu Linianti. Mereka pergi ke Amerika, lalu kami bawalah tempat tidur itu. Dan tempat tidur itu masih ada sekarang. Saya tidak mau ganti. Sampai itu sudah tidak bisa lagi dipakai. Kenapa? Ada sebuah memori. Bagaimana Tuhan menuntun perjalanan kami di dalam pelayanan ini. Bukan meminta kepada Ibu Dr. Linianti supaya diganti itu tempat tidur. Enggak. Memang sudah buruk. Tapi ini hanya sebuah memori. Ya mungkin Dr. Linianti agak ketawa sedikit. Bukan mau meminta Ibu. Tapi seandainya pun dikasih mungkin diterima juga. Itulah liku-liku perjalanan. Tuhan itu amat baik. Bagaimana Tuhan menuntun anak-anak kami? Nah, ini luar biasa, saudara-saudaraku. Tadi anak saya sudah menceritakan, kalau dengan gaji pendeta, tidak cukup, saudara. 3 anak kami dokter. 1 ekonomi. Tidak cukup. Anak kami masuk kedokteran di Trisakti anak yang pertama. Seseorang bertanya kepada saya, apa kabar? Baik. Bagaimana kamu sekarang? Ya baik. Anak-anakmu bagaimana? Iya, anak saya mau masuk ke universitas, mau ambil kedokteran. Saudara, memang kami bergumul. Dari mana ini datang uang ini, saudara? Kami hanya mengandalkan doa. Saudara-saudara, ini kaki saya ini, lutut saya ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sudah capek. Kalau naik tangga, sudah sakit. Terlalu banyak berdoa. Lalu dia katakan, aku kirim uang ya untuk uang kuliah anakmu. Saudara-saudaraku, sampai tamat anak saya ini kedokteran dari Trisakti, kami tetap berkecukupan. Dia sekarang menikah dengan seorang pengusaha. Lalu anak kami yang kedua, dia ekonomi. Lalu kawin dengan anaknya dokter Rudi. Ya. Berarti ada orang Palembang. Luar biasa. Dia sudah di Belanda sekarang. Anak saya hanya tinggal datang ke sana oleh karena COVID ini, dia masih belum berangkat. Sudah bekerja di Belanda. Anak kami ketiga. Pada waktu dia mau masuk Trisakti, kami nggak punya uang, saudara. Lalu, besok mau mendaftar. Tugas kami, saudaraku, adalah berdoa. Istri saya katakan, Ibu Sinaga katakan, bagaimana dia bisa masuk ke kedokteran? Sudahlah, ikuti saja iman saya. Sudah tahu bagaimana jadinya? Di Salemba itu saya melayani 4 tahun. Saya berdoa kepada Tuhan mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Yang saya buka adalah buku Maliaki 3. Berdoa, baca, merenung, berdoa, baca, merenung,
berdoa, baca, merenung. Tiba-tiba datang telepon. Reng. Pada waktu datang telepon, dikatakan, apakah ini Pastor Sinaga? Iya. Loh, tapi suaranya kayaknya bukan. Karena suaranya seperti suara orang yang susah. Biasanya pendeta Sinaga itu ketawa. Ini seorang istri pejabat, saudara. Bukan Advent. Apakah Bapak susah? Katanya. Oh enggak. Bohong Bapak. Suara Bapak itu kedengaran suara orang susah. Saya pikir ini mungkin sudah kesempatan. Iya Ibu, saya susah. Nah, benar kan? Apa kesusahan Bapak? Begini Bu, anak saya mau masuk ke Trisakti, besok pendaftaran. Dia sudah lulus ujian. Tetapi saya nggak punya uang. Oh, dia bilang, datang aja ke kantor saya. Saya pikir kalau datang ke kantornya, ya dikasih 10 juta nggak bisa juga. 15 juta, 20 juta nggak bisa juga. Nah, tapi sudahlah, saya berdoa. Lalu kami bertemu. Ketika kami bertemu, saudara-saudaraku, dia hanya berikan sebuah amplop. Saya pikir, apa ini di dalam ini? Saya pikir adalah setebal ini uang dikasih untuk uang kuliah anak saya. Lalu dia bilang, bawa ini ke rektor besok. Surat sudah ditutup. Seandainya terbuka, saya bisa baca. Tapi, apa maksudnya saya bawa ini ke rektor? Tetapi saya tahu, saudaraku, bagaimana Roh Kudus itu menuntun perjalanan saya. Saya tidak pernah ragu. Saya bawa surat ini. Untuk bertemu dengan rektor ini, luar biasa pejabat. Susah. Lalu saya ketemu dengan rektor ini. Saya kasihlah amplop ini. Lalu dia bilang, bagaimana pendeta bisa bertemu dengan istri saya? Rupanya istrinya. Bunyi surat ini, tolong terima anak pendeta ini masuk menjadi mahasiswa kedokteran di Trisakti. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Saya hanya bertemu dengan ibu ini di Holy Land dan saya adalah pembimbing. Jadi pahala untuk pembimbing ini, saudaraku, luar biasa. Saya membimbing rohaninya. Lalu dia katakan, saya tanya, ibu siapa? Satu saat Bapak akan kenal siapa saya. Sekarang Dr. Efman pembimbing anak saya. Pahala pembimbing itu, dokter, ibu dokter, besar. Luar biasa. Saya bilang sama dokter, jadikan anak saya ini sama seperti Timoteus dengan Paulus. Dia membimbing Timoteus menjadi seorang pendeta. Maka anak saya ini dia bimbing menjadi seorang dokter. Tidak gampang, saudara, menjadi seorang dokter spesialis. Saya sangat mengerti. Karena saya sudah bertemu dengan tokoh-tokoh di dalam universitas. Paling sedikit, kita harus mengeluarkan uang 500 juta. Ada yang lain meminta sama saya 1 miliar. Tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Tetapi seorang pendeta harus mempunyai iman yang utuh. Untuk bertemu dengan Dr. Efman itu saya berdoa. Lalu Maliaki katakan, bagaimana mungkin Papi mau membawa saya lalu saya masuk ke dokter ini? Memang itu gampang.
Iya, saya bilang. Lalu apa yang kamu mau katakan sama Dr. Effman? Aduh, saya pusing. Saya lebih pusing berbicara dengan dia dan mendengar keluhan dia daripada saya bertemu dengan Dr. Effman untuk menyampaikan apa isi hati saya. Selama perjalanan dari Pekanbaru, mungkinkah itu? Mungkinkah itu? Kenapa tidak mungkin? Saya ini kan seorang pendeta. Saudara-saudaraku, saya dapat melihat bagaimana tuntunan Tuhan itu. Ketika anak saya ini disekolahkan seorang pengusaha di Indonesia ini. Dan saya tidak kasih tahu apa yang saya mau katakan kepada Dr. Effman ketika itu sama anak saya ini. Pokoknya Roh Kudus akan berbicara kepada saya apa yang saya mau katakan. Ketika kami bertemu, saudara tahu apa yang saya katakan. Pak Dokter, saya adalah seorang pendeta. Semua anak-anak saya tamat adalah oleh karena kasih karunia. Jadi saya datang ke rumah Bapak untuk meminta kasih karunia. Saudara tahu arti kasih karunia? Tidak meminta imbalan apa-apa. Free. Free. Demikianlah Yesus memberikan kasih karunia kepada umat-umatnya. Walaupun umat-umat itu dalam keadaan berdosa, menyakiti hati Tuhan. Tetapi kasih karunia, Yesus katakan, kasih karuniaku cukup untukmu. Kami tidak mempunyai banyak uang, saudara-saudara. Anak kami ini, kami perhitungkan sampai selesai 850 juta. Keempat yang sudah diceritakan itu, rumah sakit, kami belum terima bantuan itu. Sampai kepada saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Baru saya terima bantuan itu. Saya katakan sama Bapak Menawan, Elon. Ini Pak Elon ini sahabat saya lama sekali. Dan mungkin kami akan sama-sama pensiun. Lalu saya bilang, bagaimana Pak Sinaga katanya? Tenang aja Pak Elon. Saya sekolahkan dulu anak ini sampai tamat. Pergunakan dulu uang itu untuk membantu membangun rumah sakit itu. Ketika tamat nanti anak saya, dan dia, kalau dia bekerja di situ, kembalikanlah uang itu semua. Dan itulah uang pensiun saya bilang, ketawa dia. Boleh katanya. Jadi saudara-saudara, kalau saya pensiun, paling tidak, ya 600-700 juta saya bisa dapat. Ini perjuangan iman, saudara. Bagaimana Tuhan itu memimpin? Kalau begitu pendeta, oke. Tidak apa-apa. Sudah pergunakan dulu uang yang ada di rumah sakit itu untuk memajukan yang lain. Saya masih bisa membiayai anak ini. Saudara, kebutuhan anak kami ini 1 bulan 12 juta kami kirim. 12 juta. Belum uang semesteran. 12 juta uang makan, minum, dan lain-lain, senior, kos, itulah yang 12 juta itu. Dan makan anak kami ini kami berikan supaya jangan kena COVID dia, saudara-saudara. 50.000 sekali makan. Jadi 150.000 satu hari. Itulah uang makan dia.
Tapi datang lagi COVID yang luar biasa ini. Saya bilang, aduh, Eki, aku tambah 500 satu bulan ya. Untuk beli buah. Supaya kamu bisa makan buah banyak, makan banyak. Supaya kamu bisa bertahan. Oh, kasihan lagi kakaknya. Aku kasih juga uang buahnya 500.000. Dikasih lagi uang buahnya. Berarti uang buahnya 1 juta satu bulan. Supaya sehat. Ternyata saudara-saudaraku, sekarang dia masih sehat. Belum kami kirim lagi 22 kilo madu yang harganya 1 kilo 1 juta. Dan ini, madu ini terkenal di seluruh dunia, saudaraku. Dan memberikan kekuatan. Kekuatan di dalam tubuh kita untuk berkarya. Ini pimpinan Tuhan. Kalau sudah mau minta uang, tidak berbicara lagi sama saya. Sama maminya, Mami, masih ada uang Mami ya? Ya, sudah. Lakukanlah tugasmu untuk belajar baik-baik. Lakukan tugasmu. Tuhan itu baik. Saya juga nggak tahu, saudara-saudaraku, berapa uang ada di kantong istri saya. Saya nggak mau bertanya. Tetapi setiap dia minta, ada uang. Setiap dia minta, ada uang. Setiap dia minta, ada uang. Inilah kasih karunia itu, saudara-saudaraku. Firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara-saudaraku. Kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Roh Kudus itu akan mencukupkan. Dia akan membimbing kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena engkaulah pembimbingku. Saudara-saudaraku, istri saya sudah katakan, jangan lanjutkan lagi katanya. Saya juga kalau berkhotbah juga di gereja, begitu. Dia lihat waktu. Jangan, maka saya nggak lanjutkan lagi ceritanya, saudara-saudaraku. Tetapi yang saya mau tekankan, mari kita belajar di dalam hidup kita. Untuk menyerahkan hidup kita supaya dibimbing oleh Roh. Sama seperti Filipus. Pada waktu dia dibimbing oleh Roh untuk memenangkan sida-sida itu, maka kita juga akan mendapat kekuatan itu. Sama seperti Nikodemus. Bagaimana dia dibimbing oleh Roh itu. Sama seperti perempuan Samaria. Bagaimana dia dibimbing oleh Roh itu. Dan Roh itu menginsafkan kita supaya kita diselamatkan. Inilah doa dan harapan saya. Supaya umat-umat Tuhan di Palembang itu tetap utuh dalam iman dan tetap setia walaupun situasi seperti ini. Tetapi rahmat dan kasih karunia itu akan berkelimpahan. Jikalau aku tidak pergi, kata Yesus, maka penolong itu tidak akan datang. Yaitu Roh Kudus. Biarlah penolong itu boleh menjadi milik kita semua. Inilah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih Amin. atas firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pendeta Mardi Sinaga. Selanjutnya kita akan memasuki sesi doa. Untuk yang berdoa pada malam hari ini, yang pertama adalah Bapak Desa Putra, yang kedua adalah Ibu Lani Pesik, dan ketiga adalah Agung Sirait. Untuk pokok-pokok doa sudah dibagikan, dan ada tambahan doa untuk Bapak Desa Putra, bisa didoakan Bapak Pendeta Hengki Wijaya yang sedang sakit. Dan untuk Ibu Lani Pesik, didoakan Miss Levina yang berulang tahun hari ini. Rian,
Ya, Tante. Ada permintaan dari Ayu, tolong didoakan opungnya yang sakit di Ayu yang lagi sakit ya. Opung dari Ayu yang sudah diminyakin. Oke, kita doakan opung dari Ayu. Yang akan berdoa nanti adalah Saudara Agung Serait. Apakah ada lagi doa tambahan? Baiklah, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak dan Saputra sebagai pendoa yang pertama. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa. Silakan mengambil posisi yang nyaman bagi saudara sekalian. Kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin melalui media Zoom ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah Maha Kasih, Allah yang amat mencintai kami manusia yang berdosa, sehingga rela turun ke bumi, merendahkan diri menjadi manusia yang hina dengan lahir di kandang hewan, dan mati di kayu salib yang hina, dan kemudian 3 hari kemudian bangkit kembali, agar kami manusia yang suka melawan, manusia yang suka melanggar firman-Mu dapat ditebus dari dosa, dan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga, bersekutu dengan saudara kami yang lain, dan terus semua kembali menjadi anak-anak-Mu. Biarlah Engkau menguatkan kami, dan selalu membimbing kami agar kami tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kami pada masa yang lalu. Ampuni segala kesalahan kami agar segala sesuatu yang kami sampaikan ke hadirat-Mu tidak terhalang dan dapat Engkau kabulkan. Biarlah Engkau mengurapi dan memberkati pendeta Sinaga yang telah membawakan firman-Mu, yang mengingatkan kami kembali bagaimana Engkau telah memberikan mukjizat kepada keluarga ini, dan juga kami akan Engkau berikan mukjizat yang sama pada masa mendatang. Biarlah Engkau juga memberkati saudara Eki di dalam pendidikannya, agar dia dapat menempuh segala tuntutan dan menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ya Bapa, kami menghadap-Mu juga bersama-sama dengan saudara kami berbakti memuji dengan memuliakan nama-Mu melalui media elektronik pada saat ini. Tapi kami mohon kepada-Mu, media yang dapat kami gunakan untuk menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu, sering juga membuat kami terhalang atau melupakan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau membantu kami agar kami tidak teradiksi terhadap media-media sosial ini, tetapi menggunakannya untuk menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau juga mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya, agar kami tetap dapat membantu memancarkan kasih karunia-Mu kepada semua orang yang kami temui. Biarlah orang-orang yang kami temui ini dapat mengenal Engkau lebih dekat lagi. Pada saat ini kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan, bahwa kami telah lebih dari 70 hari terkurung di rumah, tidak dapat berbakti di rumah-Mu, dan tidak dapat bertemu dengan saudara kami yang lain. Biarlah Engkau membantu kami, memberikan kepada kami imunitas yang kuat, agar kami semuanya, khususnya di Kota Palembang dan di berbagai daerah lain, yang ikut menyaksikan bersama-sama kami melalui Zoom ini, Engkau berikan imunitas yang kuat, agar kami terhindar dari virus COVID-19 ini. Biarlah Engkau juga memberkati lingkungan kami, provinsi tempat kami tinggal, negara kami, agar COVID-19 ini dapat diredakan dan para ilmuwan dapat menemukan vaksin yang kuat agar kami dapat terhindar dari penyakit ini. Ya
Tuhan, pada saat ini kami dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu juga agar Engkau mempercepat pemulihan dari tangan hamba-Mu yang masih belum sempurna seperti sedia kala. Kepada Ibu Mena Fernandes, Bapak Asep Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu di Bandar Jaya, Ibu Mimi, Bapak Wilson Pakpahan, dan Saudara Syuchen, Ibu Deborah Panggabean, dan Elva, adik Levina di Lampung yang masih belum sembuh. Biarlah Engkau memberi kesembuhan kepada mereka, menjamah mereka semuanya, memberi kekuatan kepadanya. Pada saat ini secara khusus kami mohon kepadamu agar Engkau menjamah pemimpin kami di Sumatera kawasan selatan ini, yaitu Pendeta Hengki Wijaya yang pada saat ini juga kurang sehat. Biarlah Engkau menjamahnya, memberikan kesembuhan kepadanya, memberikan kekuatan, khususnya agar dia dapat kembali menjadi pemimpin dalam pekabaran Injil-Mu, dalam pelayanan kepada umat-umat-Mu di Sumatera kawasan selatan. Kami juga berdoa agar Engkau menjamah saudara-saudara kami yang terkena penyakit karena virus COVID-19 ini, seperti keluarga Edison Huta Barat di Seattle, Amerika, dan Bapak Michael Rotinsulu di Denver, Colorado, Amerika. Biarlah Engkau menjamah mereka semuanya, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan ketabahan kepada keluarganya di dalam menghadapi permasalahan ini. Biarlah Engkau yang telah menyembuhkan saudara-saudara kami yang sebelumnya terkena COVID ini juga menyembuhkan saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 pada saat ini. Demikian ya Bapa, biarlah Engkau mengabulkan doa-doa kami yang penuh dengan kekurangan dan keegoisan ini. Dan permohonan doa kami akan dilanjutkan oleh Ibu Lani Besi. kakimu untuk berdoa padamu. Saat ini kami berdoa untuk para anggota di Perth, Australia yang melakukan penginjilan pencemaran traktat yang mereka bagikan kepada kota pos setiap rumah. Kiranya pekerjaan ini dan sekiranya nanti ada orang akan tertarik membaca traktatmu dan dapat dibawa ke dalam pekerjaan mental. Kan kami juga berdoa khusus untuk seorang bayi baru yang bernama Tyson yang saat ini hidupnya bergantung pada alat-alat dan dokter memutuskan untuk menghentikan semua usaha mereka, tapi Tuhan telah doa-doanya dan pada saat ini bayi itu membuka matanya dan sudah mengeluarkan suara dan menggerakkan kakinya. Tuhan yang terbaiklah untuk anak kami ini. Kami juga mau berdoa untuk semua medis yang sedang kerja di rumah sakit rujukan COVID seperti Dr. Umanawan, Dr. Airin Saputra, Dr. Maliaki Sinaga, Ibu Suryanti Haan, Ibu Berliana Sumorang, Ibu Purba, dan juga para medis yang sedang berumah sakit absen yang ada di Lampung, Medan, Bandung, Manado. Kiranya Tuhan lindungi dari segala tugas yang mereka jalankan. Kami dan saya akan tetap aman lalu terlindung. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang juga daripada orang yang masih kerja maupun kuliah. Kiranya juga Engkau melindungi semua seperti virus COVID-19 ini. Kami juga untuk umat-umat-Mu yang kena dampak dari COVID ini, Tuhan tahu, Tuhan akan kami Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita supaya tetap bertahan dalam masa pandemi ini. Tuhan, doa ini akan disambung oleh
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, terkhusus di malam hari ini Tuhan, di mana kami akan menyampaikan beberapa permohonan doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk komunitas Adventist Life Hope Center yang berpusat di kota Nazaret, di mana mereka menawarkan beberapa kelas pembelajaran bahasa Inggris, komputer, dan kesehatan. Biarlah Tuhan banyak orang yang berminat untuk belajar mengenai ilmu-ilmu ini, dan biarlah juga kami berdoa untuk para pengajar yang mengajar, kiranya Engkau berikan mereka roh kesabaran, roh ketabahan, dan kiranya Engkau yang juga akan melindungi dan menjaga mereka agar pelayanan mereka ini bisa menjangkau hati-hati umat-umat yang ada di sana ya Tuhan. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk orang tua kami, di mana Engkau tahu di masa-masa virus corona ini Tuhan, kondisi fisik mereka yang sangat rentan terkena oleh virus ini ya Tuhan, kiranya Engkau jaga dan lindungi mereka dalam segala aktivitas maupun kegiatan mereka, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau yang menaungi dan melindungi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota gereja yang terkhususnya di Sumatera Kawasan Selatan ini yang mungkin mereka tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kami di aplikasi Zoom ini untuk berdoa bersama. Apapun alasan mereka Tuhan, apapun kendala mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu menjaga dan menyertai mereka. Ingatkan mereka Tuhan untuk juga tetap berdoa di keluarga mereka masing-masing agar mereka juga merasakan berkat-berkat yang Engkau berikan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua, terkhususnya yang menjaga anak-anak mereka di rumah, biarlah mereka bisa mengisi waktu luang anak-anak mereka dengan bijaksana selama masa isolasi di rumah ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk penerimaan siswa-siswi di tahun ajaran baru 2021 di Sekolah Advent di SKS ini ya Tuhan, kiranya Engkau sertai supaya setiap bagi pendaftar dan juga kepada penerima pendaftaran, kiranya semua bisa berjalan dengan baik, banyak murid-murid yang mendaftar, dan banyak pula jiwa yang akan dimenangkan, sehingga mereka juga Tuhan mendapatkan bukan hanya ilmu pembelajaran, tetapi juga cerminan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Opung Ayu Salahi, yang Engkau ketahui kondisinya saat ini Tuhan, yang masih sedang sakit, kiranya apapun pengobatan dan apapun pemulihan proses yang Engkau berikan kepada Opung ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah dia, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada dia ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan tutup acara kebaktian kita pada malam hari ini dengan berdiri menyanyikan lagu penutup, lagu Sion nomor 153 yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Tondo Praitno. Tuhan terangku, aku siang dan malam. Selalu dekat dari makan roh Tuhan, Tuhan terus siang dan malam Dia pimpin aku, Tuhan terangku.
pasti menang oleh iman. Ku ditinggalkannya Tuhan terangku, puji selalu siang dan malam Dia pimpin aku. Tuhan terangku, puji selalu siang dan malam Dia pimpin aku. Tuhan terangku, Dia milikku, gelap pun lenyap oleh kuasanya. Dia penebus Tuhan dan Rajaku, bersama orang salehku puji Dia. Tuhan terangku, puji selalu siang dan malam Dia pimpin aku. Tuhan terangku, puji selalu siang dan malam Dia pimpin aku. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, memuji dan besarkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu mencintai kami. Ya Tuhan, terima kasih malam hari ini kami dapat menikmati makanan rohani kami, sehingga kami boleh dikenyangkan. Ya Tuhan, kesaksian yang begitu indah yang dapat kami nikmati ya Tuhan, yang dapat menguatkan iman dan percaya kami bahwa kami hanya bersandar kepadamu ya Tuhan, dan kami tidak perlu khawatir akan kehidupan kami ya Tuhan, akan masa depan kami. Dan makanan rohani dari Bapak Pendeta yang sudah disampaikan kepada kami, biarlah ya Tuhan firman itu boleh menambah iman dan percaya kami untuk lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah Tuhan jangan biarkan kami untuk merasa bosan di dalam penantian kami. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu agar supaya Engkau memberikan roh-Mu yang suci, agar kami dapat dituntun oleh roh-Mu dan dapat dihiburkan apabila kami dalam kesusahan, dan kami selalu berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan apabila Tuhan datang kedua kali, kami pun boleh diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, banyak yang kami akan pohonkan kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengetahuinya dan akan menjawab doa kami. Dan bila kami akan berpisah dari ibadah som kami, biarlah Tuhan memberkati kami, dan dalam istirahat malam kami, Tuhan akan menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit mara bahaya, rintangan halangan, terlebih niat-niat orang jahat yang akan berlaku jahat pada kami, dan maut yang akan menimpa diri kami. Agar besok pagi ya Tuhan, kami pun boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru, dengan tidak kurang suatu apapun juga. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini, serta ampunilah segala dosa kesalahan kami yang begitu banyak. Karena doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sampai disinilah acara 100 hari kita di hari yang ke-74. Ini saya serahkan kepada pendeta. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Yesus. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan yang sudah memimpin dan memberkati kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini di hari yang ke-7. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga keluarga, teristimewa untuk hamba Tuhan Pendeta M. Sinaga bersama dengan Mariaki yang sudah menyampaikan firman dan kesaksian
bagi kita pada malam hari ini. Baik, untuk besok malam kita akan lanjutkan ibadah 100 hari berdoa kita. Yang akan melayani adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Ayu Silalahi, lagu buka lagu Sion nomor 413 keluarga Bapak Eu Menawan, doa buka Saudari Monika Walean, kesaksian Ibu N. Hutasoid, lagu pujian Saudari Sarah Sinulinga, firman penghantar doa Pendeta R.N. Hutasoid, materi dari fokus doa. Dan untuk pendoa kita, yang pertama Saudara Samuel Sendiri, pendoa yang kedua Saudara Andrew Sagala, dan pendoa yang ketiga Saudara Theo Salian. Lagu penutup, lagu Sion nomor 239 keluarga Bapak D. Saputra, dan doa penutup Saudara Mikael Hutasoid. Inilah yang akan melayani kita untuk ibadah 100 hari berdoa besok malam. Kalau ada pengumuman tambahan dari Pendeta Simbolon atau jemaat, kami persilahkan. Tidak ada pendeta. Baik, terima kasih. Ada mungkin dari jemaat? Kalau tidak ada, kami menyampaikan terima kasih. Selamat malam untuk hamba Tuhan Pendeta Anen Tapubolon yang bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati.